اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah, pada subuh hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk menjalankan ibadah subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan rutin kita mengkaji kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Hadis yang kita akan bacakan pada subuh hari ini ada dua hadis. Yang pertama diterima dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Wa an Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu anhu qala, dari Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu, akhrajahu at-Tirmidzi wa hassanahu wa sanaduhu munqati'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencela, menghina atau mengejek saudaranya karena dosa yang dia lakukan, maka dia tidak akan meninggal sampai dia juga melakukan dosa tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Tapi kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa sanaduhu munqati'un, sanad hadis ini terputus. Iya. Hadis ini bahkan dihukumi oleh para ulama sebagai hadisun maudhu', hadisnya palsu, bukan sekedar dhaif, tetapi dia maudhu', palsu. Karena hadis ini dari jalan Muhammad ibn al-Hasan ibn Abi Yazid al-Hamdani, dari Thawr bin Yazid, dari Khalid ibn Mi'dan, dari Mu'ad bin Jabal. Iya. Dan tidak ada sanad yang bersambung padanya. Sementara Khalid ibn Mi'dan itu tidak pernah berjumpa dengan Mu'ad bin Jabal. Iya. Terlebih lagi di dalam sanad hadis ini ada rawi yang bernama Muhammad ibnul Hasan al-Hamdani, dan dia didustakan oleh Al-Imam Ibnu Ma'in, Abu Dawud, sebagaimana dalam Al-Mizan, sehingganya Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman atau Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menganggap hadis ini sebagai hadis yang maudhu', hadis yang palsu, sebagaimana dalam Ad-Dhaifah. Iya. Jadi hadis ini hadis yang palsu, yang tidak benar kalau dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini secara sanad dia palsu, namun secara makna
hadits ini benar karena didukung oleh hadits-hadits yang lain, bukan berdasarkan hadits ini. Iya. Ada dalam riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, Nabi SAW bersabda, "La tudhiru syamata li akhika fayarhamuhullahu wa yabtaliyak." Dalam riwayat Wasilah Ibnul Asqa radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "La tudhiru syamata." Janganlah kamu menampakkan kegembiraan, yakni merasa senang atas bencana yang menimpa saudaramu. Jangan. Sebab apa? Fayarhamuhullahu, Allah bisa jadi merahmati saudaramu itu, wa yabtaliyak, dan menimpakan ujian itu kepada dirimu. Iya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka hadits ini ya, jelas bagi kita larangan dari mencela, menghina, mengejek saudara kita karena dosa yang pernah dia lakukan. Ya, kenapa? Karena seharusnya kewajiban kita sebagai saudara muslim adalah menutupi aibnya. Bisa jadi dia sudah bertaubat dari dosa tersebut. Bisa jadi dia sudah bertaubat dari dosa tersebut. Dan orang yang bertaubat dari dosa, sebagaimana kata Nabi SAW, "At-taibu anidz dzambi kaman la dzambalahu." Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Maka jangan kau cela dia, jangan kau hinakan dia dikarenakan dosa yang telah dia lakukan. Iya. Atau kalaupun dia belum bertaubat dari dosanya, maka kewajiban kita adalah menasihatinya, bukan mencelanya. Kewajiban kita adalah mengingatkan dirinya, bukan mengejeknya. Nah, ya, sebab kalau kita menghinanya, menjelekkannya, mengejeknya, itu tidak akan membuat dia menyesal akan dosanya. Bisa jadi dia akan marah karenanya dan akan lebih melampaui batas lagi. Sehingganya seseorang tidak boleh mencela saudaranya karena dosa yang pernah dia lakukan. Dikarenakan hal tersebut, bisa jadi dia sudah bertobat. Kalau dia bertobat, maka Allah ampuni dosanya. Dan kalau dia belum bertobat, kewajiban kita adalah menasihati sesama muslim dan bukan mencela, bukan menghina. Nah, kalau dia mencelanya, menghinanya, bisa jadi dosa yang dilakukan oleh saudaranya tersebut ditimpakan kepada dirinya. Dia akan diuji oleh Allah dengan dosa yang sama persis seperti apa yang menimpa saudaranya. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang perbuatan dosa itu bisa berakibat pada diri seseorang dan dia mendapatkan hukuman selagi dia di dunia. Sebelum nanti bisa jadi dia akan mendapatkan hukuman di akhirat. Iya. Bisa jadi nanti dia akan mendapatkan hukuman di akhirat. Nah, maka hadits ini melarang kita untuk mencela saudara kita karena dosa yang ada pada dirinya. Bahkan lebih umum daripada itu, kita dilarang untuk mencela saudara kita dikarenakan akhlak buruk yang ada pada dirinya atau fisik yang cacat yang ada pada dirinya. Nah, akibat dari perbuatan mencela tersebut bisa jadi tidaklah dia meninggal dunia kecuali dia akan ditimpa oleh hal yang sama.
sebagai balasan yang setimpal bagi dirinya. Ya, walaupun ini tidak bersifat pasti akan menimpa dirinya, akan tetapi boleh jadi sebagai bentuk balasan dia akan ditimpa hal yang sama. Itu akibat dari orang yang mencela orang lain, entah karena fisiknya, atau karena akhlak buruk yang ada pada dirinya, atau karena dosa yang dia lakukan. Iya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan secara umum tentunya kita maklumi tidak bolehnya mencela seorang muslim. Ya, disebutkan dalam dari sahabat Jabir bin Abdullah dalam riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tashtumhu wa la tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalun dzalika alaihi." Kata Nabi SAW, jika ada seseorang yang mencelamu atau menghinamu, menjelekkan kamu dengan sesuatu yang dia tahu ada pada dirimu, maka jangan kau balas mencela dia, jangan kau balas mengejek dia dengan sesuatu yang kau tahu ada pada dirinya. Kenapa? Karena sesungguhnya hal tersebut adalah musibah atas dirinya, orang yang mencela dan menghina tersebut. Nah, maka seorang muslim itu seperti kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dia tidak boleh mengganggu saudara muslim baik dengan ucapannya ataukah dengan perbuatannya, baik dengan ucapannya ataukah dengan perbuatannya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Dan di sana disebutkan akan keutamaan menutupi aib saudara muslim. Di sana ada keutamaan menutupi aib saudara muslim dengan sesuatu yang ada pada dirinya, baik itu akhlaknya yang buruk atau dosa yang pernah dia lakukan. Itu kan aib. Kalau kita tutupi, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat. Iya, Allah akan menutupi aib dan kesalahannya di dunia dan di akhirat. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah. Tetapi bukan artinya ketika ada saudara muslim yang jatuh dalam kesalahan kemudian kita biarkan. Yang wajib bagi kita adalah menasihatinya, mengingatkannya, ya, sebagai bentuk rahmat dan belas kasihan kepadanya. Nah, kata Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, al-mu'minu yasturu wa yansah. Orang muslim itu, orang mukmin itu, dia menutupi aib saudaranya dan menasihati saudaranya. Wal fajir yahtaku wa yu'ir. Sementara orang yang fajir itu adalah orang yang mencela dan menghina saudaranya muslim. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan tentunya perlu dibedakan antara nasihat dengan ta'yir, celaan. Ada yang namanya nasihat, ada yang namanya celaan. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengarang kitab judulnya Al-Farq Baina An-Nasihah wa Ta'yir.
Perbedaan antara nasihat dan mencela. Nah, ini kalau nasihat tandanya itu menutupi. Sementara kalau celaan itu menyiarkan. Nah, tetapi hal ini perlu dibedakan kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tahdzir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin terhadap suatu kesalahan yang sudah merata ada di tengah kaum muslimin. Nah, maka terkadang perlu diingatkan dengan cara mentahdzirnya. Nah, oleh karenanya para ulama rahimahumullahu taala dari masa ke masa mereka menyebutkan tahdziran kepada fulan, kepada si Allan. Kadang menyebutkan kesalahan yang ada pada dirinya sebagai bentuk nasihat kepada sesama kaum muslimin. Karena apa? Ya, kadang hal tersebut mesti dilakukan dalam rangka untuk menjaga syariat. Seperti para ulama mengarang kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Itu isinya pujian dan celaan kepada para perawi hadis. Untuk apa itu mereka lakukan? Untuk menjaga hadis. Si fulan disebutkan dhaiful hadis, lemah hadisnya. Bahkan terkadang para ulama menyebutkan si Allan ini dajjalun minad dajjajilah, pendusta, dikatakan seperti itu. Sebab apa? Kalau tidak disebutkan hal itu, orang bisa mengira bahwa orang ini dia siqah, terpercaya, sehingga hadisnya bisa diterima. Orang bisa menyangka begitu. Nah, maka butuh disebutkan. Semua itu untuk apa? Hifadhan lisyariah, untuk menjaga syariat. Nah, sebagian orang kadang kurang mengerti hal yang seperti ini. Ya, dia kira semuanya itu adalah celaan. Ya, padahal butuh dirinci perkaranya. Tidak semua hal yang seperti itu berisi celaan. Makanya harus dilihat secara detail. Nah, dan yang seperti itu tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali orang-orang yang diberikan hikmah. Ada orang-orang yang terlalu gulu, berlebih-lebihan. Ada juga orang yang menyepelekan. Ada yang menganggap semua bentuk tahdziran itu semuanya adalah celaan, bukan nasihat. Dan ada juga yang menganggap yang namanya nasihat itu mesti mencela. Nah, itu juga keliru juga. Ya, harus pertengahan. Nah, di mana letaknya nasihat dengan lemah lembut, kita nasihati dengan lemah lembut. Di mana letaknya nasihat dengan sedikit ketegasan, maka sedikit ketegasan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi kadang menasihati dengan lemah lembut dan terkadang menasihati dengan tegas. Dan itu juga nasihat namanya. Nabi menyebut kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal dikatakan oleh Nabi apa? Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu pembuat fitnah wahai Mu'ad. Itu kan tegas Nabi. Innaka mru'um fika jahiliyah, kepada Abu Dar. Nabi mengatakan, wahai Abu Dar, di dalam mulutmu itu ada perkara jahiliyah. Itu ketegasan Nabi. Yang seperti itu mungkin pada sebagian orang yang kurang mengerti akan mengatakan, oh Nabi ini mencela. Nah, ini Nabi SAW. Jadi harus dibedakan hal-hal yang seperti itu. Iya. Jadi dibutuhkan fikih di dalam hal ini untuk betul-betul membedakan mana yang merupakan nasihat, betul-betul nasihat, dan mana yang merupakan celaan. Itu butuh dibedakan. Nah, dan ditanyakan kepada alim ulama terkait dengan masalah ini karena perkaranya detail untuk hal-hal yang seperti itu. Baik. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis yang kedua yang kita bacakan pada kesempatan subuh hari ini diterima dari Bahas bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah. Dikata beliau, wa an Bahas ibni Hakim, dari Bahas bin Hakim, an abihi, dari bapaknya. Bapaknya bernama Hakim bin Muawiyah. An jaddihi, dari kakeknya. Kakeknya bernama Muawiyah ibnu Haidah, sahabat Nabi Muawiyah bin Haidah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wailun lilladzi
yuhadditsu fayakdzib. Celakalah bagi orang yang bercerita lantas dia berdusta. Celakalah bagi orang yang bercerita lantas dia berdusta. Untuk apa? Liyudhika bihil qaum, untuk membuat orang lain tertawa. Wailun lahu, celakalah dia. Summa wailun lahu, kemudian celakalah dia. Kata Al-Hafidh, akhrajahu tsalatsah wa isnaduhu qawiyyun. Hadits ini dikeluarkan oleh imam yang tiga, maksudnya Imam Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasai. Wa isnaduhu qawiyyun, dan sanadnya kuat. Nah, hadits ini adalah hadits yang bisa dihasankan. Nah, dan sanadnya itu adalah hasan. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka hadits ini mengingatkan kepada kita wail, kecelakaan. Wail itu kalimat azab, kalau kita terjemah celaka atau binasa. Ini ancaman. Celaka kamu, binasa kamu. Dan wail juga bisa ditafsirkan oleh sebagian ulama wadin fi jahannam, sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Wail maksudnya apa? Lembah di dalam neraka jahannam. Itu juga ditafsirkan oleh sebagian ulama. Nah, celaka orang ini, binasa dia, dan bisa diancam dengan masuk ke dalam lembah di dalam neraka jahannam. Siapa dia? Itu orang yang bercerita kemudian dia berdusta. Dia bercerita dan dia sengaja berdusta. Untuk apa dustanya itu? Cuman bercanda, supaya orang tertawa dan membuat suasana menjadi ramai. Nah, ini ikhwani fiddin. Nabi ulangi, wailun lahu, celakalah dia. Summa wailun lahu, kemudian celakalah dia. Diulangi oleh Nabi mimbabit ta'kid, untuk menekankan dan menegaskan betapa celakanya orang ini, betapa binasanya orang ini, dan hati-hati terhadap orang ini. Nah, dan hadits ini memberikan peringatan kepada kita dari bahaya dusta. Dusta itu termasuk dari dosa besar, bukan dosa kecil dusta itu. Karena di dalam Al-Quran ancamannya laknat bagi para pendusta. Dalam surat Ali Imran ayat 61, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, maka dijadikanlah laknat Allah atas para pendusta. Kalau orang dilaknat, apakah itu dosa kecil? Dosa besar, bukan dosa kecil. Dilaknat orangnya. Nah, ini menunjukkan tidak boleh yang namanya dusta itu. Iya. Karena dusta itu sesuatu yang menyelisihi kenyataannya, berbeda dengan kenyataan. Nah, dan dusta itu tidak dimaafkan walaupun sekedar bercanda. Ada orang kan cuman main-main itu, cuman bercanda saja. Untuk apa? Ya untuk membuat suasana ramai, supaya orang tertawa. Nah, justru hal tersebut lebih haram lagi. Nah, karena Nabi mengancam dengan wail, celaka kamu, binasa kamu. Dan Nabi ulang lagi, kalau kamu berdusta dalam rangka hanya bercanda untuk membuat orang lain tertawa dan membuat suasana ramai. Iya. Terlebih lagi kalau dustanya tersebut dalam rangka untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil, maka ada dua kerusakan di situ, ada dua mafsadat di situ, dustanya dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya dusta itu haram. Iya.
dan tidak dimaafkan terhadap dusta itu. Karena kedustaan akan mengantarkan kepada kefajiran dan akan berujung kepada neraka. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud dari sahabat Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim, iyyakum wal kadhib, hati-hati kamu dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sebab dusta itu mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu akan mengantarkan kepada api neraka. Wala yazalur rajulu yakdzib, dan senantiasa orang itu berdusta. Wa yataharral kadzib, dan terbiasa untuk berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, hingga dia pun ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dusta itu tidak diperbolehkan. Nah, dan kedustaan dalam rangka yang seperti ini tidak boleh untuk kita dengarkan. Tidak boleh untuk kita dengarkan. Ya. Kalau kita tahu bahwasanya ini dusta-dusta ini, berbohong ini, ya maka kita tidak boleh untuk menyimak dan mendengarkannya. Kenapa? Karena itu sama saja iqrarun alal munkar, menyetujui kemungkaran. Menyetujui kemungkaran. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Seorang muslim dituntut untuk apa? Bersikap jujur dalam lisannya, ucapan yang diucapkan. Jangan dia berdusta. Jadi kalau dusta main-main saja itu tidak boleh, apalagi dustanya serius. Ini dalam rangka bercanda, supaya membuat suasana ramai, supaya membuat orang tertawa, itu dilarang. Apalagi kalau sungguhan. Nah, dan itu menyelisihi akhlak terpuji yang ada pada diri seorang muslim, yaitu untuk bersikap jujur. Allah berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Iya, maksudnya hendaknya kamu bersama mereka dan bisa jujur seperti mereka jujur. Nah, jadi orang mukmin itu jujur ucapannya, jujur segala tindak tanduknya, dia menepati janjinya. Kalau dia berjanji, dia jujur dalam janjinya, dia jujur dalam ucapannya, baik ucapannya itu ya, dia tidak berdusta di dalam ucapannya. Nah, ya, karena hal tersebut adalah perkara yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Iya. Para ulama menyebutkan bahwasanya dusta itu tidak dibolehkan kecuali dalam 3 perkara. Nah, kalau 3 ini baru boleh. Selain itu tidak boleh. Dan 3 ini tidak masuk di dalamnya berdusta karena ingin bercanda, tidak masuk. Sehingga kalau berdusta walaupun bercanda itu tidak boleh. Adapun kalau 3 ini baru boleh. Apa itu? Yang pertama, dusta dalam rangka islah bainan nas, mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Nah, ya ada 2 orang berselisih, kita mau damaikan dia, maka kita datang kepada orang yang pertama. Kita datang, kita sebutkan bahwasanya fulan itu kawanmu yang kau berselisih dengannya itu, dia sebenarnya memujimu, dia sebenarnya menyanjungmu, dan dia menyesali perbuatannya. Nah, dia ingin berdamai denganmu, ya, padahal tidak seperti itu. Lalu dia datang lagi kepada orang yang kedua, dia ucapkan hal yang sama. Dalam rangka apa? Mendamaikan 2 orang itu.
akhirnya dia pun berdamai. Nah, yang seperti itu boleh. Nah, berdusta dalam rangka apa? Mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Iya. Sepanjang tidak berlebih-lebihan. Sepanjang tidak berlebih-lebihan. Ya dia sebutkan apa adanya. Ya tentunya secara umum orang itu kan mau berdamai, tidak mau berselisih. Secara umum begitu. Nah, jadi kalau berdusta dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih, maka itu dibolehkan. Iya. Makanya disebutkan dalam hadis, Nabi bersabda dalam Sahih Muslim, "Laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas, fayaqulu khaira wa yunmi khaira." Kata Nabi, bukanlah orang yang berdusta, orang yang mendamaikan antara manusia yang berselisih. Dia berucap kebaikan dan dia membangkitkan atau mengingatkan suatu kebaikan. Nah, itu bukan pendusta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, dusta dibolehkan di dalam peperangan. Ketika berperang. Nah, maka jangan jujur-jujur. Boleh di situ berdusta. Nah, untuk apa? Ya karena peristiwanya, karena masalahnya di sini berperang. Tidak mungkin dia mau jujur-jujur di situ. Ya, karena kaitannya sudah apa? Menyerang dan diserang, membunuh dan dibunuh. Kalau terjadi peperangan seperti itu, nah jihad misalnya, maka di situ boleh untuk berdusta. Dan yang ketiga, ya dusta itu dibolehkan dalam ucapan pembicaraan antara suami istri. Maksudnya apa? Dalam rangka perbaikan dalam rumah tangga. Bukan berdusta seenaknya kepada istrinya atau kepada suaminya, tidak. Tetapi hanya dalam rangka apa? Lebih mengeratkan hubungan di antara mereka. Lebih mengeratkan hubungan di antara mereka. Nah, itu diperbolehkan. Ya. Ya, misalnya dia memuji istrinya dengan pujian-pujian yang mungkin hal tersebut tidak ada pada istrinya. Tetapi dia puji hal yang seperti itu dalam rangka apa? Mengeratkan hubungan. Itu boleh. Nah, misalnya istrinya memasak suatu masakan, masakannya tidak enak, tetapi dia puji, masakanmu paling enak. Nah, padahal tidak enak. Dia dusta. Supaya apa? Ya supaya istrinya ya lebih semangat lagi untuk memasak. Tidak tidak menyesali hal tersebut. Itu boleh. Nah, atau sebaliknya seorang istri memuji suaminya. Ya, suaminya sebenarnya pemalas, tetapi dia puji, "Woi, suamiku ini kamu orang paling rajin di dunia." Padahal suaminya pemalas. Nah, dia puji seperti itu ya dalam rangka untuk memberi semangat. Itu boleh. Nah, tetapi batasannya seperti itu hanya dalam rangka apa? Hanya dalam rangka untuk mengeratkan hubungan. Bukan berdusta seenaknya. Nah, bukan berdusta seenaknya. Nah, itu ada batasannya. Jadi dalam 3 hal ini diperbolehkan sekali lagi. Jadi yang pertama mengislah, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, ya. Yang kedua dalam peperangan, yang ketiga ucapan dalam rangka mengeratkan hubungan antara suami istri. Yang seperti itu boleh. Nah, adapun selain itu maka diharamkan. Diharamkan. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Maka termasuk juga orang-orang yang menyampaikan suatu kalimat-kalimat, ya. Kemudian kalimat tersebut dia buat-buat. Dusta. Tidak ada hakikatnya. Nah, dan dia lakukan hal tersebut supaya orang ketawa. Dia ceritakan cerita-cerita. Padahal cerita itu tidak benar. Nah, ya sama mungkin cerita-cerita yang tidak ada asal usulnya, ya supaya orang ketawa. Ya, ada orang istilahnya dulu April Mop, ya kan? Orang berdusta itu April Mop katanya. Nah, berdusta untuk apa? Orang akhirnya ketawa. Nah, itu tidak boleh yang seperti itu. Sama dengan panggung-panggung sandiwara, ya, dengan membuat humor lelucon yang lucu-lucu, tetapi berdusta.
Kalau humornya, lucu-lucunya itu benar, tidak masalah. Nabi juga terkadang ya membuat sesuatu yang lucu tetapi benar, bukan dusta. Jadi melucu itu boleh, tetapi jangan sampai apa? Berdusta. Nah, kalau berdusta, ini masuk dalam larangan. Tidak diperbolehkan. Celaka seseorang yang dia bercerita lantas dia berdusta untuk meramaikan suasana supaya orang lain tertawa walaupun dalam rangka cuma bercanda. Celaka dia dan celaka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini peringatan bagi orang-orang yang melawak misalnya, ya, membuat lelucon-lelucon. Sekali lagi, kalau jujur hal tersebut benar, ada hakikatnya, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau ya itu dusta, tidak ada hakikatnya, maka itu masuk di dalam dusta, dan itu diharamkan di dalam agama kita, tidak diperbolehkan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan juga perlu diingat terkait dengan orang-orang yang kadang membuat lelucon-lelucon. Itu kalau sudah keseringan, ya, itu juga tidak baik. Kenapa? Karena terlalu sering melucu, bercanda atau tertawa itu bisa mengeraskan hati. Kalau sesekali tidak ada masalah. Tetapi kalau berulang-ulang itu bisa mengeraskan hati. Nah, itu bisa mengeraskan hati. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka ini dari perkara yang harus kita ingat, bahwasanya kecelakaan di dalam dusta itu, walaupun hanya sekedar bercanda supaya orang tertawa. Nah, yang namanya dusta itu adalah perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa kita paparkan dalam pertemuan subuh hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.